dipahami bahwa jomblo itu nggak pernah nes. Yang nenes adalah pada saat lu mengikatkan seluruh hidup lu sama orang yang nggak pernah ngerti lu, membatasi hidup lu, dan nyuruh-nyuruh lu. Ya, namanya siapa? Nama aslinya Naik kok. Oke, pertanyaannya apa? Kok kan saya kan kemarin kan masuk Alkitab tuh, terus saya kan ada pelajaran situ tuh. Terus saya tanya sama guru di situ, guru tentang itu. Terus saya tanya tentang meditasi kan. Dia kalau nggak salah dari mana itu namanya? Dari India. Nah, terus dia kan itu kan jago tuh. Nah, terus saya belajar gitu, dia digabungin kok tentang meditasi sama good life juga. Terus saya kan waktu dulu tuh tahun 2017 saya pengen mempunyai handphone bagus, laptop bagus kan. Terus dikasih tahu kan di tempat saya kan di sekolah Alkitab tuh. Terus dikasih tahu dia kalau kamu ingin dapetin ini, terus kamu mesti begini-gini. Terus saya itu benar kok. Terus saya nggak ngejalanin. Di situ saya doa, terus 10 hari 10 malam saya doa terus habis berdoa saya boro-boro saya kena air, minum, makan kagak pernah saya selama 10 hari. Terus teman-teman saya pada nitip semua tuh, nitip doa kok. 10 orang tip doa. Terus mereka pada mintanya pada gokil-gokil loh kok. Ada yang minta duit gitu. Terus ada yang minta bapaknya selamat buat pergi gitu loh. Terus ada yang minta sakit sembuh. Itu semuanya doanya berhasil. Terus doa saya juga berhasil. Terus udah selesai puasa 10 hari 10 malam. Terus tiba-tiba kok habis selesai, terus besokannya ada yang ngasih tahu kok tiba-tiba gitu di kuping, Nay, kamu besok coba deh cek di ATM saldo teman ini, itu benar-benar kok disebutin namanya jelas si A ini, jamnya, harinya gitu kan, terus tanggalnya, terus habis sudah dicek besokannya ada lagi duit sekitar 2 juta, besokan lagi, terus kebesokan lagi, terus tadi Nay coba deh kamu cek lagi, besokannya 1-2 hari tiba-tiba itu saldonya 7 juta kok. Nah habis itu terus pertanyaannya apakah itu bootleg dari bootleg agama atau perbedaan bootleg agama atau bootleg yang diajarin Koplo itu sama dengan itu? Kurang jelas ya, maksudnya ya secara detailnya detailnya kan aku belum ya kalau kan, kamu begini aku ya mungkin ada ritual agama tertentu yang mekanismenya itu bisa seperti mekanismenya ya, maksudku gini, contoh kalau kamu punya keinginan, kamu kan pasti membayangkan dulu kan, kamu doa pun itu meminta kamu dengan penuh keyakinan, itu pasti kegambar di pikiran gitu, benar ya? Nah kalau kamu percaya gitu, itu kan ada emosi yang bekerja di situ. Jadi ada gambaran, ada emosi. Nah, gambaran di kepala ketemu emosi, itu diproses dalam semesta gitu. Ya, jadi menurutku ritual yang kamu lakukan apapun dan bagaimanapun caranya, entah kamu mau melalui agama apapun lah, kalau memenuhi kriteria proses itu, ya terjadilah gitu. Jelas ya maksudku ya? Nah, ya. Paham nggak? Jelas kok. Terus itu kan jadi tunggu. Jadi ada yang nyaman melakukan proses itu dengan ritual-ritual agama misalnya, silakan aja.
Yang penting memenuhi kriteria yang tadi, ada gambaran, ada emosi, lalu di let go, dilepaskan gitu. Jadi banyak cara lah, tapi intinya itu menurutku. Gitu ya jelasnya? Nah terus kau kan itu kan saya pakai cara good luck agama, terus saya pakai good luck yang diajarin koko itu. Good luck itu kan suruh meditasi, suruh apa, misalkan itu kan saya coba, tapi good luck yang satunya lagi gagal kok. Misalkan contoh kayak misalkan meremin mata, terus pejemin, terus mesti ada apa gerakannya kan, terus itu saya itu selalu diganggu gitu loh. Kalau benar-benar di ajaran kok begitu kan, itu ada gimana gitu, tiba-tiba ini bulu tangan tiba-tiba berdiri, terus tiba-tiba ada yang ngelus, terus tiba-tiba terus saya tiba-tiba tidur sendiri gitu loh. Tapi kalau saya pakai good luck yang agama, tapi sih dapat juga, tapi lumayan ribet juga gitu loh. Lumayan ribetnya gitu, mesti puasa dulu 7 hari 7 malam, nggak makan 10 hari itu 10 hari harus full, nggak makan, mesti ikutin doa terus gitu loh. Jadi saya pengen nyoba yang good luck di ajaran koko gitu, terus saya coba good luck. Terus kemarin juga sempat saya dengar yang punya koko itu good luck yang tentang cinta tuh, tentang cinta good lucknya ada 1, 2, 3. Terus saya belajar yang lagi, kalau kita pengen jadi good luck, mesti good luck 1 kita mesti cari cewek kan, good luck 2 kumpulin nomor, good luck yang ketiga udah kita diemin aja. Terus abis itu saya pelajari, kata saya masih kurang kan itu kalau buat soal percintaan. Terus saya cari good luck yang buat tentang diri saya sendiri kan, tentang yang benar-benar gitu, yang ingin buat masa depan gitu. Terus saya nemu, habis itu saya coba praktikin, terus udah saya meditasi terus segala macam, tapi ujung-ujungnya saya tidur kok gitu, selalu ada gangguan gitu. Ya, terus pertanyaannya, kenapa begitu? Nah, jadi gini, sekali lagi, aku udah jelaskan mekanismenya ya. Kalau ada gambaran di kepala, ketemu dengan perasaan, lalu kamu ada pelepasan, let go, itu jadi gitu ya, jelas ya. Nah, cara untuk melakukan itu macam-macam ya. Entah kamu pakai ritual agama lah, entah kamu pakai cara aku lah, segala macam. Nah, kenapa ada satu cara berhasil, satu tidak, walaupun intinya sama? Karena kamu tidak nyaman melakukan ritual atau cara itu. Kamu nyamannya pakai cara agama, ya udah pakai aja cara agama. Yang penting ada gambaran, perasaan, lalu kamu lepaskan. Itu aja intinya. Dan kamu mikir pakai cara aku, mungkin kamu mikirnya ya mungkin ini baru gitu. Pas baru jadinya maksud sih ya, segala macam ada tetek bengek begitu, nggak nyaman. Ya nggak jadi. Semua itu harus dilakukan dengan kenyamanan dan keyakinan gitu. Jelas ya, kalau cuma coba-coba ya nggak bisa. Harus total gitu. Jadi dengan kata lain, kalau ada ritual, entah itu agama lah, apalah, memenuhi kriteria yang aku bilang, ya sudah, kamu nyaman begitu ya lakukan aja. Dan itu kan kamu dapat hasil dari situ, ya bagus gitu. Oke? Tapi yang pas kemarin saya coba lagi, saya kan coba tuh ajaran koko yang konyol kan, coba kan kata koko bayangin aja cewek yang tipe kamu kayak gimana. Terus saya bayangin tipe saya ini tapi itu nggak keluar. Tapi saya cuma minta kalau ada cewek itu cewek bisa ngatin saya, bisa minta nomor saya, itu saya bayangin, dan saya pakai perasaan terus selama itu panjang deh ritualnya, bisa 1 tahun itu kok. Saya bayangin terus saya dari misalkan mau kata nih, misalkan saya dari kamar mandi, terus saya kan ada tuh ajaran koko tuh diajarin mandi. Oke, paham. Jadi maksud kamu kayak nggak berhasil nih, gitu kan? Itu kan? Terus tapi oke, stop. Waktu. Itu kan maksudmu kan? Udah, kalau kamu ngomong panjang intinya aja. Nah, kenapa nggak berhasil? Karena kamu tidak yakin. Bukan nggak berhasil, tapi pas itu udah 1 tahun berhasil kok gitu loh.
Jadi saya setiap Berhasilnya jalan bagaimana? kan udah ritual tuh, terus saya gagal coba lagi kan, saya kan orang penasaran apaan sih nih? Gagal mukat saya Iya, bosan iya, lah iya. aja kan, terus habis udah lama-lama saya udah bisa, terus saya coba itu saya pas di mall terus banyak yang ngelatin gitu loh. Nah kayak gitu terus kok kalau ini kok misalkan aku minta pendapat nih, kalau menurut Koko Ya dipercepat ya. menurut Koko kan Koko kan bisa baca nih apa sih menurut Koko energi aku apa gitu. Energi maksudnya apa? Ya, ajar. Energi yang misalkan itu kan kalau di dunia spiritual kan energi orang kan bisa tahu tuh gitu loh, ini orangnya kayak gimana gitu, terus Ya. energinya gitu ya, misalkan energi ini orang ini asik ya, energi ini orangnya mesum gini bla 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 gitulah kayak gitu. Nggak paham aku, maksudnya kamu pengen aku bacain energi kamu atau gimana? Iya. Oh ya, energi kamu penuh skeptis ya. Kamu tuh orang yang skeptis. Jadi penasaran gitu, terus masa sih gitu, mau coba-coba gitu. Terus kadang ya orang skeptis kan jadi ya begitu. Jadi penasaran, coba-coba, masa sih gitu. Nah, ya nggak masalah menurutku. Cuma kalau kamu mau mengikuti proses yang buat like dan untuk manifestasi, ya skeptis itu salah satu energi yang memblok gitu. Karena harus berdasarkan kamu yakin. Kalau kamu masih ragu itu namanya belum let go gitu kan. Karena ada proses yang namanya let go. Kamu pasti juga udah pernah denger lah. Kalau misalnya masih skeptis nih, kamu punya sesuatu, udah melakukan ritual apa segala macam, kalau belum let go, kamu masih skeptis, kamu akan nanya, mana nih, kapan nih, masa sih, gitu, akan ada semacam ngeluh gitu, why nih. Nah itu justru memblok proses yang harusnya lancar gitu. Nah jadi aku selalu bilang kalau kamu mau cepat datangnya, pasrahkan saja, sudah lepaskan aja, jangan dipikirin lagi gitu, jangan sampai sedetail-detail itu dipikirin. Kamu hanya cukup bikin diri kamu happy, diri kamu senang, dan kamu yakin 100% pasti dapat. Nggak usah tahu kapan, nggak usah tahu gimana gitu ya. Jadi skeptis itu ada tempatnya, tapi kalau kamu ngomong manifestasi dan lain-lain itu hal yang negatif. Tapi nggak semuanya negatif ya soal skeptis ya, ada tempatnya gitu. Jelas ya maksudku ya? Oke, Thank you. Oke, sama-sama.